Ibu, kajian fikih kita kemarin kita najis sudah selesai. Sekarang masuk kepada hadas. Orang kalau mau sholat harus suci dari najis dan suci dari hadas. Kalau bersih saja dari najis tapi hadasnya masih ada, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah dibawa sholat. Dan hadas ini dibagi dua. Hadas ini terbagi dua. Ada hadas yang besar, ada hadas yang kecil. Hadas yang besar, cara menghilangkannya dengan mandi yang disebut dengan mandi wajib. Itu hadas besar. Kalau hadas besar cara menghilangkannya mandi wajib. Sedangkan hadas kecil menghilangkannya dengan cara berwudu. Nah, jadi kita bahas yang mana dulu nih? Hadas besar, hadas kecil? Ya. Hah? Yang besar, yang penting punya kecil dulu. Hah? Ya, yang besar dulu ya, biar lebih jelas. Karena ini yang lebih umum kan. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Hadas besar ini adalah hadas yang mewajibkan kita mandi dulu sebelum kita beribadah. Kalau ada orang yang berhadas besar, dia sholatnya tidak sah. Ada orang yang hadas besar, dia baca Quran, tidak sah, tidak boleh baca Quran, nyentuh Quran aja tidak boleh. Maka ada yang mewajibkan kita mandi, ada yang menyebabkan kita berhadas besar. Hadas besar itu mewajibkan mandi. Apa saja? Faslun. Walladzi yujibul ghusla. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Salasatun tastariku fiha rijal wan nisa wa hiyal tiqa'il khitanaini wa inzalul mani wal maut. Yang mewajibkan mandi ada 6. Jadi 6 inilah yang mewajibkan adanya hadas besar, yang menyebabkan hadas besar. Ada 6. 3 itu ada pada laki-laki, ada pada perempuan. Yang 3 ini. Saya ulang lagi, yang mewajibkan mandi ada 6. Ada 6 penyebab yang mewajibkan mandi. Yang 3 itu ada pada laki-laki, ada pada perempuan. Paham ya? Apa yang 3 itu? Yang pertama, iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin. Mohon maaf, hubungan intim. Kalau laki-laki dan perempuan, suami istri ataupun tidak suami istri berzina, maka ketika dia berhubungan intim, maka wajib mandi, baik keluar mani ataupun tidak. Wah, saya main-main lah Pak Ustadz, tidak keluar mani Pak Ustadz. Ada sah, tetap wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Dalam penjelasan yang lebih detail, apabila ini enak ngomong ini, disebut juga udah. Kalau pikir kok payah kok. Apabila kepala kemaluan laki-laki sudah masuk ke dalam farad kemaluan perempuan, maka keluar mani ataupun tidak itu wajib mandi. Nah tuh. Jadi apabila kemaluan kepala kemaluan laki-laki itu lah masuk dalam kemaluan perempuan, itu wajib mandi, mau keluar mani pun tidak. Tapi kalau belum masuk itu tidak wajib mandi. Kalau main iseng-iseng lah, mohon maaf ya berpelukan, cium-ciuman, ya bermesraan, itu tidak wajib mandi. Tapi kalau ulah masuk benda itu ke dalam untuk perempuan itu, maka wajib mandi. Iltiqaul khitanaini, yang perempuan wajib mandi, yang laki-laki wajib mandi. Nah, itu yang menyebabkan hadas besar. Itu yang pertama. Yang kedua, inzalul mani, keluarnya mani. Baik penyebabnya itu dengan penyebabnya berhubungan intim, atau keluar sendiri, atau keluar karena mimpi, atau karena memang sengaja dikeluarkan. Keluar air mani itu wajib mandi. Baik mengeluarkannya itu dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, baik sengaja ataupun tidak, baik itu keluar maninya banyak ataupun hanya setetes, maka wajib mandi. Itu menyebabkan hadas besar. Nah, itu hadas besar. Yang terakhir, wal maut, meninggal dunia wajib mandi, tapi orang yang mandikan. Kalau yang 2 tadi kita berhubungan intim wajib mandi, kita mandi sendiri. Kemudian kalau keluar mani kita mandi, wajib mandi sendiri. Sedangkan mati wajib dimandikan oleh orang setempat. Namanya fardu kifayah. Kalau ada orang meninggal dunia di komplek Sungai Piul ini, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan, maka tidak dikafankan, maka semua orang yang ada di komplek ini berdosa.
Tapi kalau ada orang meninggal dunia, ada 2 orang, 3 orang yang mengurus jenazah itu, sudah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, maka seluruhnya lepas daripada dosa tersebut. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini akan gugur kewajibannya apabila dilakukan oleh sebagian orang saja. Tapi kalau fardu ain memang harus individu. Nah, kalau sholat 5 waktu ini kan fardu ain, bukan fardu kifayah. Tidak usah kita sholat Pak RW yang mewakili kita sholat di masjid tuh. Tidak sah, karena sholat ini Pak RW ya Pak RW, Pak Imam ya Pak Imam, tidak ada urusan. Itu individu hukumnya. Tapi kalau seperti memandikan mayat, itu mengurus mayat, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada 2 orang atau orang luar yang kita bayar untuk ngurus mayat di sini, maka lepas kewajiban, tidak mendapat dosa. Gitu. Jadi 3 ini yang ada pada laki-laki, ada perempuan. Yang 3 selebihnya itu khusus untuk ibu-ibu, untuk perempuan. Nah, salah satu takhtassu bihan nisa, ada 3 yang khusus untuk perempuan mandi wajib. Bil wahyal haidu, yang pertama haid. Kalau ibu sudah selesai haid, maka wajib mandi baru boleh salat. Jangan selesai haid, darahnya tidak keluar lagi langsung salat, tidak boleh. Wajib mandi terlebih dahulu, karena itu hadas besar. Wan nifas, dan darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, darah yang keluar setelah bayi keluar itu kan ada darah yang keluar banyak, itu namanya darah nifas. Wal wiladatu, dan darah ketika melahirkan sendiri, waktu bayinya lahir ada darah-darah yang keluar, itu namanya darah wiladah. Maka 6 untuk perempuan, 3 untuk laki-laki. Maka inilah yang wajibkan mandi. Nah, mandi. Dan mandi ini ada tata caranya, bukan hanya sekedar mandi. Ada rukun-rukunnya. Maka disebutkan dalam pasal selanjutnya, wa faraidul ghusli salasatu asya. Fardu mandi itu ada 3. Nah, 3 lah, tidak banyak ada. Jadi kalau kita nak bersih mandi wajib itu sah, 3 kewajibannya. Ada 3 kewajiban. Yang pertama, an-niyatu, baca niat. Kalau tidak niat tidak boleh, tidak sah dah. Nah, niat. Boleh pakai bahasa Arab di lisannya atau langsung pakai bahasa Indonesia dalam hatinya. Niat dulu, apa niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar daripada sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Kapan baca niat? Waktu menuang air pertama. Waktu menuangkan air pertama di kepala itu, baca niat sambil air itu dituangkan, sambil baca niat. Ambil air 1 gayung, baca niat dalam hati, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar daripada sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Lah niat. Niat dulu. Wa izalatun najasah, menghilangkan najis yang ada di badan kita. Jadi sebelum mandi itu, najis itu dihilangkan dulu, baru baca niat mandi. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Kalau ada najis di badannya dihilangkan dulu baru mandi. Nah, itu najis. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'is sya'ri wal basharati. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah menyampaikan air kepada seluruh badan. Baik bulu-bulu ataupun kulit yang lain, semuanya harus rata. Nah, itu hukumnya. Itu rukunnya mandi wajib itu. Jadi tata cara mandi wajib yang paling mudah, yang pokok saja, belum sunnah-sunnahnya. Ini yang kita berbicara yang wajib saja. Yang pertama, sebelum mandi lihat dulu ada najis nggak di badan kita. Kalau ada najis dibersihkan dulu. Setelah najisnya bersih, baru ambil air 1 gayung. Tuangan pertama boleh di sebelah kanan, boleh sebelah kiri, boleh dimanapun. Tuang pertama boleh di badan saja. Asalkan nuang pertama, tidak mesti di kepala dulu. Nah, kalau mandi jam 4 tuh dingin, jadi jangan langsung ke kepala, takutnya stroke, terkejut gitu kan. Nah, kalau boleh di badan saja. Yang penting tuangan pertama baca niat. Setelah baca niat, ratakan air di seluruh badan, di lipat-lipatan badan semuanya harus rata, di bulu-bulu harus semuanya basah. Pakai sabun wajib dah, Bu? Bu, pakai sabun wajib dah? Pakai sabun wajib tak? Kalau mandi wajib tak pakai sabun, sah tak mandi wajibnya?
Iya tuh pertanyaannya, kalau mandi wajib tidak pakai sabun sah dak? Sah. Kalau tidak pakai sampo? Rukunnya cuma 3. Nah, jadi selain dari itu tuh tidak mesti wajib. Pertama, hilangkan najis. Yang kedua, baca niat. Yang ketiga, ratakan air seluruh badan. Kalau kita pakai gayung, pakai gayung. Kalau pakai pancuran lebih bagus. Kalau ada sungai di belakang rumah kita, bagus, langsung loncat, bersihkan najis, baca niat, loncat. Nah, selesai. Itu yang paling ringkas. Jadi 3 itu, Bu, syarat rukun dalam mandi wajib itu cuma 3. Hilangkan najis, baca niat, kemudian ratakan air di seluruh badan. Nah, tuh. Jadi selesai. Kalau sudah mandi, hilang hadas besar. Hilang hadas besar. Cuman ada sunnah-sunnahnya. Sunnah ini kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak membatalkan keabsahannya. Sah-sah saja. Kalau ditinggalkan juga tidak masalah. Tidak masalah maksudnya tidak masalah dengan mandi wajibnya. Tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Apa itu sunnahnya? Wa sunanuhu khamsatu asya. Sunnahnya ada 5. Dalam mandi wajib itu ada 5 sunnah. At-tasmiyatu, yang pertama baca bismillah. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla, itu baca bismillahnya itu hukumnya sunnah. Kalau tidak baca bismillah tidak masalah juga. Yang kedua, wal wudu'u qablahu. Wudu dulu sebelum mandi wajib, wudu dulu tuh sunnah hukumnya. Nah, sebelum mandi wajib, sudah najis sudah bersih, berwudu kita dulu, dan itu baru mandi, itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya kita sebelum mandi wajib itu kita berwudu, dan ketika kita mandi tidak ada yang membatalkan wudu, maka boleh langsung sholat selesai mandi, tidak usah wudu lagi. Tapi kalau seandainya kita nyentuh-nyentuh kemudian raba-raba ini, itu adalah batal wudunya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang membatalkan wudu, maka wudunya sah. Wudu sebelum mandi tadi sah, dibawa langsung sholat, tidak perlu wudu ulang. Itu sunnah. Sunnah sebelum mandi itu baru wudu. Kemudian wa imrarul yadi alal jasad, dan menjalankan tangan di seluruh badan. Di tangan ini dijalankan untuk menggosok-gosoknya gitu kan. Kalau sekarang sudah ada penggosok badan itu sunnah hukumnya. Wal muwalah. Muwalah itu berturut-turut, tapi sunnahnya lebih baik dalam satu tempat supaya untuk lebih hati-hati. Wa taqdimul yumna alal yusra. Sunnah yang terakhir mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Jadi kalau mandi wajib itu sunnahnya di sini dulu, sebelah kanan dulu basahnya. Kanan baru kiri. Itu baru ke tengah. Itu sunnah.